Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada saat ini kita boleh dapat berjumpa kembali. Pada saat ini saya ingin merenungkan firman Tuhan yang sangat memberkati bagi saya yang terdapat di dalam kitabnya Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai pasalnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat firman Tuhan berkata, pada saat ini nabinya Habakuk pada saat itu dilanda ketakutan. Oleh karena apa? Oleh karena penyerangan daripada bangsa lain yang bergelombolan, mereka menyerang bangsanya pada saat itu. Jadi ada ketakutan ya, nabi Tuhan ini merasakan ketakutan ya. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Wajarlah sebagai manusia ya, kita mempunyai rasa ketakutan ya. Nabi Tuhan pada saat itu Habakuk mengalami ketakutan karena apa? Karena penyerangan daripada bangsa-bangsa lain ya yang akan menyerang bangsanya. Dan pasalnya yang pertama itu nabinya ini berkata, mengapa Tuhan, mengapa ini harus kami alami ya. Ada pertanyaan timbul di situ, mengapa ini harus kami hadapi Tuhan. Nah, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini harus dia alami, dia lihat dan terjadi kepada bangsanya. Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi? Ya, harus terjadi kepada bangsa kami. Ya, di manakah pertolongan Tuhan itu? Ya, Nabi Tuhan ini bertanya ya Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi Tuhan ini berseru di dalam ratapannya, di dalam doanya dia sujud kepada Tuhan. Ya, dan di sini di dalam pasalnya yang ketiga, doa Nabi Habakuk pada saat itu ya, serentetan doanya, dan saya mengambil dari ayat yang keempat ya sampai ke 6 ya, sepotong doanya sebagian. Nabi Habakuk itu berkata, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dimuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam doa Habakuk ini, hamba Tuhan itu melihat di situ di dalam doanya ada terjadi kerendahan hati di situ, manakala Tuhan Allah itu berjalan dengan kilauan cahayanya di sisinya ya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Jadi mendahului berjalan itu ada penyakit sampar yang seperti saat ini kita alami, dan demam mengikuti jejaknya ya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung dan ada yang sejak purbakala. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mau berjejak ya di muka bumi ini, maka gunung-gunung akan bergoncang ya. Dan apa? Ya.
bukit-bukit, ya, bukit-bukit itu akan merendah, ya. Jadi ketika Tuhan berjalan dengan kekuatan kuasanya, ya, maka yang ada di muka dunia ini akan merendah, Bapak Ibu. Artinya apa? Terjadi kerendahan hati. Manusia ini kalau tidak dipukul oleh Tuhan, kekuatan Tuhan, baik kita melalui malapetaka, penyakit sampar, apapun itu juga, manusia ini akan sangat angkuh dan menyombongkan diri mereka. Apalagi yang merasa diri pintar, yang merasa diri lebih dari orang lain, ya, mereka akan menyanjung-janjung dirinya. Mereka akan mengagungkan dirinya, baik itu terjadi keangkuhan rohani dan jasmani, semuanya akan mereka sanjung-sanjung di tengah-tengah dunia ini. Itulah tabiat manusia, angkuh dan sombong. Ya, seperti itulah Lucifer itu jatuh dari surga karena apa juga? Karena keangkuhan dan kesombongannya. Ya, karena kecantikan keindahannya di surga, makanya dia jatuh dan dibuang ke tengah-tengah dunia ini, ke dalam dunia ini. Ya, karena apa? Keangkuhan dan kesombongannya. Manusia juga, ya, kalau tidak dipukul oleh Tuhan dengan berbagai malapetaka, tulah, penyakit sampar, manusia ini tidak akan sadar dan tidak akan bertobat, Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan itu lebih baik memukul manusia itu, ya, dengan kekuatannya yang dahsyat, ya. Tuhan akan memukul manusia itu sehingga apa? Mereka boleh bertobat, ya, boleh bertobat dan datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, boleh merendahkan hati mereka, diri mereka di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Sifat yang seperti itu yang disenangi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di sini nabinya Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu, ya, di zaman Nabi Habakuk itu, ya, itu hasil pertanian, ya, kambing domba, ya, ada lagu ini, ya, lagu ini sangat indah, ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Nabi Habakuk ini hambanya pada saat terjadi kesusahan di tengah-tengah negerinya, ya, dengan hasil pertanian dan lembu, kambing, domba semuanya terhalau, ya, terjadi masa kekeringan, ya, masa bagi manusia itu sangat sulit, ya, pada saat itu terjadi di negerinya, dan hambanya ini memutuskan untuk mengambil langkah, aku akan bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketenangan hati kita ini, rasa sukacita, rasa kedamaian yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perkenanan Tuhan, di dalam dimensi Allah, itu akan berbeda dengan anak-anak dunia yang tidak hidup di dalam dimensinya Allah. Ya, bersukacita itu, merasakan kedamaian di hati, itu sangat mahal harganya, Bapak Ibu. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan apapun juga, ya, karena itu berasal daripada Allah. Ya, contohnya hambanya ini, ya, Habakuk, Nabi Habakuk ini, hambanya ini, ya, Habakuk ini, hamba Tuhan ini, dia memutuskan untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit.
bukitku. Artinya apa? Hamba Tuhan ini berjalan di dalam ketenangan Tuhan, di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Dia merasakan ada kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertainya, sehingga apa? Hambanya ini merasakan ketenangan, walaupun pada saat itu di negerinya diguncang oleh berbagai penyerangan, pengepungan dari bangsa-bangsa lain, ya, yang diizinkan oleh Tuhan pada saat itu. Dan hasil pertaniannya, ya, hasil daripada bumi, bisnis mereka pada saat itu mengalami kekeringan. Ya, dikatakan di sini, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa ini Bapak Ibu? Tidak ada makanan di dalam negeri itu. Ya, terjadi kekeringan. Ya, terjadi kelaparan. Ya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ya, sekalipun ternak-ternak itu tidak ada di dalam kandang, jadi kosong Bapak Ibu ternak-ternaknya. Entahkah itu mati karena kelaparan, atau mati karena gempa bumi, ya, atau mati karena musim iklim, ya, pada saat itu, ya. Jadi di dalam firman Tuhan ini saya merasa bahwa ada kesamaan dengan zaman yang pada saat ini kita alami, ya. Sekalipun kita berada di dalam goncangan dunia yang sangat dahsyat pada saat ini, ya, karena hamba Tuhan saya sendiri telah melihat di dalam penglihatan, ya, 3 malaikat telah bekerja keras pada saat ini, ya, karena detik-detik terakhir di dalam menutup zaman ini, ya, malaikat besar, ketiga malaikat besar itu sedang bekerja keras, ya, untuk apa? Untuk menahan pekerjaan, lajunya pekerjaan iblis ini, setan, dan juga apa? Untuk membuat bumi ini bergoncang. Di kota-kota mana yang mereka akan pilih, ya, mereka akan memukul kota itu, baik itu dengan air, api, gempa, ya, sehingga hilanglah keindahan dan semarak kota itu. Yang ada tinggal becek-becek, ya Bapak Ibu. Hilanglah keelokan kota itu. Yang ada adalah tangisan dan raungan manusia itu di hadapan Tuhan. Ya, saya mendengar nyawa dan harta tidak ada artinya. Ya, maksudnya tidak ada artinya di hadapan kita ini, dunia nyata ini, tetapi roh kita, nyawa kita ini berharga, sangat berharga di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yang saya maksudkan adalah nilai kehidupan ini. Harta dan nyawa itu tidak lagi berharga di dunia nyata ini. Ya, seakan-akan orang meninggal itu seperti biasa saja kita melihat, mendengar. Ya, orang meninggal tiba-tiba itu seperti biasa saja. Dan bencana alam ini sudah seperti biasa saja kita alami. Ya, kita lihat, kita menonton, kita dengar. Ya, seperti kejadian biasa saja, seperti mimpi, ya. Percaya tidak percaya, tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi pada zaman itu yang dialami oleh nabinya seperti halnya yang kita alami pada saat ini, ya. Walaupun dunia lagi digoncang dengan berbagai berita, mungkin bagi kita berita-berita yang kita dengar itu sangat menakutkan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, saya berpesan bahwa kita jangan takut, jangan takut. Sekalipun dunia ini digoncang, ya, tetapi firman Allah, ya dan amin, hidup di dalam hati kita, hidup di dalam bait Allah kita masing-masing. Jadi ada Tuhan Allah yang menyertai kita. Tuhan Allah firman-Nya itu hidup di dalam diri kita. Apa yang akan kita takutkan di tengah-tengah dunia ini, jikalau Tuhan ada beserta dengan kita? Gadanya dan tongkatnya menyertai anak-anak yang sungguh-sungguh berharap mengasihi dan mencintai Tuhan itu dengan hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketenangan hidup, rasa damai dan bahagia, sukacita, beria-ria di dalam Allah itu sangat mahal harganya. Tidak bisa dihitung dengan uang, tidak bisa dibeli dengan emas, berlian, ataupun apapun juga itu. Karena itu kita dapatkan daripada Allah sendiri.
Allah yang memberikan kita rasa kedamaian, rasa sukacita, rasa kebahagiaan yang abadi. Ya, kita boleh rasakan. Mari pada saat ini kita jadi seperti hambanya Habakuk, hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dikala dunia sedang dilanda dengan berbagai masalah, goncangan, virus penyakit sampar yang sangat menular, yang sangat mematikan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengambil langkah iman kita, hati kita. Ayo kita datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita cari hadirat Tuhan itu. Kita rasakan sukacita itu di dalam hati kita. Kita rasakan semangat itu di dalam hati kita. Kita memuji Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Kita menari-nari di dalam Tuhan. Itulah kekuatan anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita semangat memuji, menyembah, datang di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga apa? Walau dunia bergoncang, bumi bergoncang, tetapi kita anak-anak Tuhan akan berdiam di dalam kuasa Tuhan, beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan, bersenang-senang, bergembira di dalam Tuhan. Itulah sikap hati yang benar yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang benar-benar menanti-nantikan kedatangan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita menjadi mempelai Kristus yang benar, yang setia, yang murni tulus di hadapan Tuhan, dan memiliki hikmat Allah itu di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi penyemangat hidup kita, yang menjadi pengontrol hidup kita, yang menjadi kekuatan kita, bukan datang dari diri kita sendiri, tetapi itu datangnya daripada kuasa Yesus Kristus itu sendiri. Kuasa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk bersukacita. Kuasa Tuhanlah yang memberikan kita semangat untuk hidup berjuang, semangat untuk bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Jadi Tuhan Allah lah benteng kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan perisai iman kita pada saat ini. Jangan mengandalkan kekuatan daripada dunia ini. Jangan mengandalkan pengharapan kita, menyandarkan pengharapan kita, kekuatan kita kepada dunia ini. Jangan Bapak Ibu, kita akan menyesal. Tetapi marilah kita dengan iman kita, hati kita, kita mempunyai pengharapan yang teguh di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus itu. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang merupakan benteng kekuatan roh dan jiwa hati kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada intervensi daripada Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup kita, hati kita di dalam pengontrolan kuasa Allah itu. Kita serahkan semuanya, segala sesuatu, apapun yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pergumulan doa-doa kita, pergumulan hidup kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhanlah sendiri yang akan membuka jalan yang masih tertutup bagi mata kita. Kita akan melihat kuasa yang dahsyat daripada Tuhan itu yang berjalan di depan kita, yang melampaui akal logika kita. Itulah kuasa Tuhan yang akan berlaku atas setiap diri anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan akan kuasa daripada Tuhan itu. Kekuatan kita hanya pada Tuhan, dan ketenangan hati kita itu terletak pada kuasa dan kasih Tuhan itu sendiri. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada saat ini, biarlah kita memilih menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan secara rohani, spiritual pada saat ini, dengan memiliki ketenangan hati, kedamaian,
kebahagiaan di hati kita. Walaupun kita menghadapi dunia yang sedang kacau balau pada saat ini, tidak menentu dengan penyakit-penyakit yang sangat menular pada saat ini. Tetapi marilah kita dengan iman kita berdiri teguh pada saat ini sebagai prajurit-prajurit Kristus yang memiliki kebenaran hidup di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita semua. Untuk itu kita pergunakan tubuh kita pergunakan mulut kita pergunakan pikiran kita dan hati kita untuk berpikir secara berpikiran Kristus, berkata-kata tentang firman Tuhan yang menyemangati kehidupan orang lain, yang memberikan senyuman kepada sesama kita, yang memberikan pengharapan semangat kepada orang lain, yang bisa memberkati orang lain dan memberikan pengharapan kepada orang lain sesama kita untuk selalu berharap kepada Tuhan Yesus dan berharap kepada kedatangannya yang kedua kalinya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi mempelai Kristus yang penuh dengan hikmat Allah yang maha tinggi. Karena kita tahu pada saat ini kita sedang menuju di dalam pemerintahan 666, yaitu pemerintahan damai, satu pemerintahan dengan satu agama, yaitu agama kedamaian bagi versi dunia ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri jadi mempelai Tuhan yang indah, yang bercahaya di hadapan Tuhan. Kita tidak mengharapkan kita akan masuk di dalam pemerintahan 666 ini. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita mengharapkan akan kedatangan Kristus ini di waktu-waktu dekat ini. Karena waktu Tuhan tidak lama menjemput kita anak-anaknya. Karena waktu ini adalah waktu penampian dan pemurnian bagi anak-anak Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan. Apakah mereka betul-betul hamba-hamba Tuhan yang sejati, atau hamba Tuhan yang KW2, KW3, atau anak Tuhan yang KW1, KW2, KW3, ya kita akan buktikan dengan waktu seiring waktu dunia ini berjalan. Dengan penglihatan-penglihatan yang hamba-Mu ini terima dari beberapa tahun lalu dan diulang-ulang terus, karena saking urgennya untuk dunia ini, ya Tuhan telah memperlihatkan beberapa penglihatan kepada hamba-Mu. Dan sekarang ini sangat berbahaya. Ya, cairan yang sedang berlangsung pada saat ini sangat berbahaya. Sebagai pembuka pintu gerbangnya 66 menuju pemerintahannya. Dan tahap yang kedua bagi mereka adalah dengan memakai manusia itu chip digital uang diganti dengan digital tunai. Uang dengan memakai tubuh kita untuk melakukan transaksi dengan memakai chip. Tahap yang kedua dan tahapnya yang ketiga adalah terjadilah penyembahan berhala. Akan dipaksa manusia pada saat itu untuk menyembah patung yang berbicara. Patung yang berbicara, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dia akan mengeluarkan api dan ia bisa menurunkan api dari langit. Manusia akan tercengang-cengang kepadanya, akan mengaguminya, akan menyembah dia. Semua manusia akan dipaksa untuk menyembah dia. Bagi mereka yang tidak mau menyembah patung berbicara itu, maka mereka akan mati disiksa dan dibunuh pada saat itu. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak mengharapkan kita akan masuk di dalam pemerintahan 666. Sudah di depan mata kita pada saat ini. Kita mengharapkan anak-anak Tuhan itu kita diangkat, diungsikan, terjadi raptur pengangkatan pada diri kita, dan itulah pengharapan iman yang benar bagi kita anak-anak Tuhan. Kita tidak mengharapkan perlindungan Tuhan kepada dunia ini, kita tidak mengharapkan sandaran kita kepada dunia ini, tetapi mari kita sandarkan pengharapan kita, iman kita hanya kepada kuasa Kristus itu saja. Saya berpesan sangat berbahaya pada saat ini, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita jangan takut. Ada penolong yang luar biasa yang selalu mendampingi kita. Tetapi apabila waktu Tuhan itu berkata,
jadilah martir bagiku, maka bayarlah iman kita sebagai martir-martir Tuhan. Karena kita akan lebih bercahaya lagi di kerajaan surganya yang kudus apabila kita meninggal dan mati sebagai martir Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi bayarlah iman kita itu dengan salib Kristus yang telah Tuhan tunjukkan dan memberikan contoh kepada kita. Jangan kita mengharapkan dunia ini dan ingin hidup bersenang-senang di dalamnya, karena dunia ini tidak lama lagi akan binasa, akan porak-poranda dengan keadaan alam dan bencana malapetaka, tula-tula yang akan dicurahkan oleh Allah, karena murka Allah sedang berjalan pada saat ini dan belas kasihan Allah juga sedang berlangsung pada saat ini. Terjadilah penampisan, pemurnian, dan terjadilah pemisahan antara ilalang dan gandum, antara hamba Tuhan yang benar-benar gembala domba agung yang mulia itu dan hamba Tuhan yang serigala berbulu domba, menyesatkan. Jadi anak-anak Tuhan yang kekasih, milikilah hikmat daripada Tuhan dan berjaga-jagalah, berdoalah, berpuasalah kita di waktu akhir-akhir ini. Ya, karena sangat penting kita mendapatkan hikmat daripada Allah itu, dan kita menjadi mempelai yang pintar, bukan menjadi mempelai yang bodoh. Jadi kita persiapkan hati kita, persiapkan iman pelita kita, persiapkanlah pengharapan kita, kasih. Semuanya itu tergabung di dalam satu paket. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan tidak lupa, tidak penting bagi kita anak-anak Tuhan adalah hikmat daripada Allah itu sendiri yang senantiasa ada di dalam pikiran dan hati kita untuk dapat membedakan apakah ini datangnya daripada Tuhan atau ini datangnya daripada setan iblis. Dan program-program sistemnya yang sedang berlangsung di tengah-tengah dunia pada saat ini sedang berlangsung menuju tatanan dunia baru tersebut. Jadi kita harus menentukan pilihan kita, iman kita, dan nasib kita di kemudian hari. Kita berada di pemerintahan 66 itu, memerintah bersama mereka dan masuk di dalam golongan mereka, atau kita berada di dalam pemerintahan 1000 tahun Allah di kemudian hari. Tidak akan lama lagi Bapak Ibu, tidak akan lama lagi. Ya, itulah tangkapan dunia spirit, roh yang saya tangkap. Tidak akan lama lagi kedatangan Tuhan ini terjadi di tengah-tengah sepertiga masa. Roh Kudus itu memberikan kode, sinyal-sinyal kepada saya, memberitahukan bahwa kedatangan Tuhan itu setelah terjadi penyaringan, pemurnian, penampisan anak-anak Tuhan yang KB1, KB2, dan KB3 dipisahkan dan diperlihatkan kepada dunia. Ini mereka, sesungguhnya sosok asli mereka seperti ini. Jadi berjaga-jagalah kita, anak-anak Tuhan yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi mempelai yang bodoh, tetapi marilah kita menjadi mempelai yang pintar, yang memiliki hikmat Allah di dalam diri kita masing-masing. Biarlah kesaksian firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberkati kita, menguatkan diri kita, sehingga kita menjadi mempelai Tuhan yang pintar, yang berhikmat dan bijaksana untuk menyongsong mempelai Kristus itu di awan-awan. Hendaklah pelita iman kita kontrol masing-masing, apakah masih menyala atau padam atau setengah padam. Mari kita bangkitkan iman kita, pelita iman kita nyalakan, dan kita berkoar-koar, roh kita bernyala-nyala. Layanilah Tuhan selama Dia masih ada dan masih berkenan untuk ditemui. Layanilah Dia selagi masih ada waktu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.